Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu, selaku moderator kelompok 1. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul filsafat wirausaha dan spirit wirausaha. Baiklah, pemateri pertama atas nama Andilan Lestari, pemateri kedua atas nama Nur Adila, dan pemateri ketiga atas nama Winci. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama, saudari Andilan Lestari. Baiklah, terima kasih moderator. Langsung saja saya paparkan. Di dalam slide ini sudah jelas kita ingin tahu apa itu falsafah dan spirit wirausaha. Wirausaha itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira menurut KBBI berarti pahlawan, laki-laki, atau bersifat jantan, berani, atau perwira. Sedangkan usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Dengan kesimpulan bahwa wirausaha adalah kegiatan dalam bidang perdagangan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, dan badan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keberanian untuk menghadapi risiko dan merancang strategi. Ada beberapa definisi wirausaha yang dikemukakan berbagai perspektif. Perspektif yang pertama yaitu Stenhouse dan Borchos pada tahun 1993 mengatakan wirausaha adalah seseorang yang melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala risiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Kemudian yang kedua, Seymour dan Scarborough pada tahun 2005 mengatakan wirausaha adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. Perspektif yang ketiga, yaitu Winarno pada tahun 2011 mengatakan kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul risiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertainya serta menerima balas jasa finansial dan keputusan pribadi. Kemudian perspektif lain dikemukakan oleh Alma pada tahun 2000. Menurutnya, bagi seorang ahli ekonomi, wirausaha adalah orang yang mengombinasikan resources, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan juga orang yang memperkenalkan perubahan-perubahan, inovasi, dan perbaikan produksi lainnya. Kemudian Hashim pada tahun 1993 mengatakan kewirausahaan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan dalam masalah muamalah, yaitu masalah yang berkenan dengan hubungan yang bersifat horizontal antar manusia dan tetap akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Selanjutnya pemateri kedua, saudari Nur Adila. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu hal-hal penting yang merupakan falsafah wirausaha menurut Suryanto pada tahun 2018. Yang pertama itu, keberhasilan wirausaha tergantung pada kesediaannya untuk bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri. Yang kedua, kekuatan mengambil risiko sebagai tanggung jawab atas tindakan sendiri. Yang ketiga, kegagalan diterima sebagai pengalaman belajar dan keberhasilan sebagai buah dari usaha-usaha yang tidak kenal lelah. Yang keempat, kejarlah tujuan yang relevan dengan kemampuan dan keterampilan. Kelima, terimalah diri sendiri seperti adanya. Berusahalah menekankan kekuatan diri sendiri dan kurangi kelemahan yang ada. Lakukan hal-hal yang penting dan terbaik. Yang keenam, hasil yang diterima lebih penting daripada hasil-hasil yang sempurna karena dorongan untuk mengejar kesempurnaan justru dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan pribadi, akan menimbulkan perasaan selalu gagal. Spirit atau semangat wirausaha dalam mendorong minat seseorang untuk mendirikan dan mengelola usaha secara profesional menurut Kashmir pada tahun 2008. Spirit atau semangat wirausaha menurut Suryana pada tahun 2003
dapat dipelihara dengan cara yang pertama, mendidik wirausaha tentang pelayanan perusahaan, khususnya alasan mereka membeli produk dan jasa, tentang masalah yang dihadapi pelanggan, dan tentang apa kebutuhan serta keinginan yang spesifik dari suatu pelanggan. Yang kedua, mendidik wirausaha tentang nilai-nilai perbaikan produk dan pemasarannya, tentang proses distribusi dan perbaikan teknik produksinya untuk dapat bersaing. Yang ketiga, menciptakan iklim kerja yang positif yang mendorong terciptanya ide-ide yang baru. Kemudian yang terakhir, dengan iklim yang kondisif, para wirausaha akan lebih kreatif dalam mentransformasikan ide-idenya. Para wirausaha secara ideal adalah individu-individu yang bertanggung jawab dalam bidang pemasaran, teknologi, dan keuangan. Etos dan moral kerja kewirausahaan. Suatu kegiatan haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma ini digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah diciptakan oleh usaha yang dijalankan, memperoleh simpati dari berbagai pihak. Etika adalah suatu cara bergaul dengan cara manusia lainnya. Tata cara ini diperlukan dalam berbagai sendi kehidupan manusia agar terbina hubungan yang harmonis, saling menghargai satu sama lain. Menurut Kasmir pada tahun 2019, etika bertujuan agar norma-norma yang berlaku dijalankan hingga setiap klien atau konsumen merasa dihargai, begitu pula dengan wirausahanya. Dan selanjutnya pemateri ketiga, Saudari Wenci. Adapun ketentuan yang diatur dalam etika wirausaha secara umum menurut Kasmir tahun 2009 yang pertama yaitu sikap dan perilaku wirausaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Yang kedua yaitu penampilan yang ditunjukkan wirausaha harus selalu rapi, bersih, dan sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. Ketiga yaitu cara berpakaian wirausaha harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Keempat yaitu berbicara seseorang pengusaha juga mencerminkan usahanya, di mana wirausaha dalam bertutur kata harus sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung dan mencela orang lain. Kelima yaitu gerak-gerik seorang pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain, hindarkan gerak-gerik yang mencurigakan. Etika atau norma menurut Kasmir tahun 2009 ada 8. Yang pertama yaitu kejujuran, di mana wirausaha harus menanamkan sikap jujur baik dalam lisan maupun tindakannya. Kedua yaitu bertanggung jawab, di mana wirausaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Kemudian ketiga yaitu menepati janji, di mana wirausaha dituntut untuk selalu menepati janji, misalnya dalam hal pembayaran, pengiriman barang, atau penggantian. Kemudian disiplin, di mana wirausaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Kemudian taat hukum, di mana wirausaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku. Kemudian ada suka membantu, di mana pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagi pihak yang memerlukan bantuan. Kemudian ketujuh ada komitmen dan menghormati, di mana wirausaha harus komitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Kemudian yang terakhir itu mengejar prestasi, di mana wirausaha yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi mungkin. Fungsi kewirausahaan menurut Suryano tahun 2008, fungsi wirausaha dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu secara mikro dan secara makro. Di mana secara mikro dapat menjadi penemu, inovator, dan perencanaan planner. Peran wirausaha sebagai penemu yaitu dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru seperti produk, teknologi, cara, ide, organisasi, dan sebagainya. Sebagai perencana, wirausaha beberapa untuk merancang tindakan dan usaha baru, merencanakan ide-ide dan peluang dalam meraih sukses, menciptakan organisasi perusahaan yang baru, dan lainnya. Kemudian secara makro, jadi secara makro yaitu wirausaha dapat menciptakan kemakmuran, pemerataan, kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Itulah hasil presentasi kami.
Semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Sekian dari saya.